diskusi mengenai perjanjian, ya, mengenai perjanjian yang nanti akan disampaikan oleh presenter. Kebetulan presenternya sudah ditunjuk, ya, atau mengajukan diri kalau nggak salah. Yang presentasi hari ini Mbak siapa tadi? Mbak Novi, Mbak Pak. Ya, Mbak Novi. Langsung aja ya, saya persilakan Mbak Novi untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Mbak Novi. Mbak Dila, nanti saya dicatat siapa saja yang tanya ya Mbak Dila. Oke, Pak. Mbak Novi, namanya Mbak Novi siapa ya? Novi, oh Puspita. Yes. Kita tunggu dulu Mbak Novi ya. Iya, Pak. Tadi dia izin ke kamar mandi, Pak, Mas ya. Iya, mau mandi soalnya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf tadi masih di kamar mandi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Novi.
Baik, saya akan menjelaskan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan presentasi yang telah saya buat, yaitu hukum perjanjian. Next. Dalam hukum perjanjian itu ada beberapa yang harus dikuasai. Ada persetujuan, perjanjian, perikatan, dan kontrak. Next. Dan kalau kita membaca pasal 1313, di situ ada definisi soal persetujuan. Disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Tapi mungkin definisi ini menimbulkan banyak persoalan. Karena kalau melihat dari definisi pasal 1313, di sana kita lihat bahwa persetujuan yang dimaksudkan dalam hukum perdata tidak jauh berbeda, dan persetujuan yang dimaksudkan oleh sesuatu di luar hukum, misalnya menyetujui sesuatu hal. Jadi ada masukan dari para ahli untuk pasal 1313, ditambahkan definisi ulang soal persetujuan. Dan persetujuan itu adalah persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Next. Dalam pasal 1233 KUHP bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Di samping sumber-sumber lain, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kontrak menurut Black Law Dictionary diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk sesuatu hal yang khusus. Jadi dalam hukum Indonesia, kontrak dan perjanjian itu sering disamakan. Next. Syarat sah perjanjian. Di dalam syarat sah perjanjian ada dua, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Mengacu pada orang yang berjanji, orang yang melakukan perjanjian, orang yang berada di bawah kontrak. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Mereka harus berpendapat, sepakat, itu ketika mereka menyetujui prestasi yang akan dicapai, dan kesepakatan itu yang menjadi langkah awal pengikat dari semua isi perjanjian yang ada. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Maksudnya di sini merujuk kepada seseorang yang ingin melakukan tindakan hukum. Dia harus cakap, seperti kemarin yang sudah dijelaskan, bahwa dewasa itu menurut KUHP, perempuan dikatakan dewasa ketika umur 18 tahun, dan laki-laki dikatakan dewasa kalau umurnya sudah 21 tahun. Dan yang kedua, dia tidak mengalami gangguan kejiwaan, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, termasuk objektif, yaitu suatu atau objek tertentu. Ada objek perjanjian dan ada sesuatu yang sedang diperjanjikan.
Jadi objek tersebut sesuatu yang halal dilarang oleh undang-undang. Misalnya, kita tidak mungkin membuat perjanjian jual beli ganja dan sebagainya. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak dilarang. Next. Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya. Dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya, sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Next. Asas-asas perjanjian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini penting dalam perjanjian bahwa seseorang itu bebas berjanji dengan siapapun tentang apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua ada asas konsensualitas. Jadi perjanjian harus memenuhi persetujuan bersama atau kesepakatan bersama, karena kesepakatan bersama nantinya akan menjadi undang-undang mereka. Yang ketiga, kepercayaan. Kesepakatan yang dibangun biasanya tidak menjadikan perjanjian itu berkualitas. Yang keempat, ada asas kekuatan atau pacta servanda, yang berarti janji yang mengikat. Perjanjian atau persetujuan itu menjadi undang-undang bagi mereka yang berjanji atau bersetuju. Yang kelima, ada asas kepastian hukum. Perjanjian sejatinya dibuatkan untuk memberi kepastian supaya ketika ada pihak yang berjanji, baik itu kreditur atau debitur, yang mereka susunkan itu harapannya memberikan kepastian atas pemenuhan hak dan kewajiban. Next. Yang keenam, ada asas keseimbangan atau hak dan kewajiban. Ketika ada janji antara satu pihak dan lain, maka hal yang penting dipertimbangkan bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Yang ketujuh, ada asas moral. Apakah dalam perjanjian itu tidak bertentangan dengan moral? Asas ini sangat penting. Kedelapan, asas kepatutan. Sesuatu yang dijanjikan itu tidak di luar. Yang kedelapan, ada asas kepatutan. Jadi sesuatu yang dijanjikan itu tidak di luar kepatutan. Nomor 9, ada asas kebiasaan. Suatu yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada, misal adat istiadat, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Yang ke-10, ada asas itikat baik. Pada proses perjanjian, para pihak itu harus diawali dengan itikat yang baik. Baik pun itikat baik untuk memulai, untuk melaksanakan perjanjian, atau untuk menghapus pertanyaan. Next. Jenis perjanjian. Yang pertama ada perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Timbal balik dalam perjanjian itu mengikat satu sama lain atau sepakat satu sama lain. Yang kedua ada perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak. Yang ketiga ada perjanjian bernama dan tidak bernama. Kalau perjanjian bernama itu misalnya kayak jual beli sama perjanjian sewa menyewa. Kalau perjanjian tidak bernama seperti perjanjian yang ada tapi kemudian itu belum teridentifikasi. Yang keempat ada perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatori, perjanjian kebendaan. Kebendaan itu perjanjian sekedar, misal saya beli sesuatu, lalu yang saya beli itu diantarkan,
Akhirnya tidak ada lagi timbal balik dalam perjanjian tersebut. Setelah barang itu diantarkan, ya sudah, itu sudah selesai. Kalau obligator, perjanjian antar benda itu antara dua belah pihak masih punya kontribusi. Yang kelima ada perjanjian konsensual dan perjanjian real. Kalau perjanjian konsensual itu berdasarkan kesepakatan, kalau perjanjian real itu cenderung berjalan begitu adanya. Next. Prestasi dan wan prestasi. Prestasi itu bisa bicara tentang untuk memberi sesuatu, untuk membuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu. Ketika tidak melakukan sesuatu dalam hukum perjanjian yang dibuat, maka disebut wan pres atau wan prestasi. Itu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian. Next. Hapusnya perjanjian dan berakhirnya perikatan. Yang pertama ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlalu, misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu. Yang kedua ada undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Yang ketiga, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Yang keempat, menyatakan menghentikan perjanjian. Yang kelima, perjanjian hapus karena putusan hakim. Yang ketujuh, yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Bahwa prestasi sudah tercapai, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut bisa dikatakan berakhir. Atau perikatannya sudah berakhir. Yang ketujuh, dengan persetujuan para pihak. Next. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Kapan berakhirnya suatu perikatan? Perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran, kompensasi, pencaburan utang, pembebasan utang, pembatalan, dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang itu seperti konsignasi, musnahnya barang terutang, dan kadaluarsa. Apakah sudah paham, Mbak Dila? Tadi siapa sing tanya, Mbak Novi? Saya jawab langsung aja. Saya, Mbak Pak. Dila. Mbak Dila tanya apa? Mbak Dila? Mbak Dila tadi tanya apa? Saya tanya kapan berakhirnya suatu perikatan, Pak. Ya, kapan berakhirnya suatu perikatan? Ya, sebelum saya jawab, saya jelaskan sedikit apa itu. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa itu perjanjian dan apa itu perikatan. Nah, perjanjian dan perikatan, apakah ini merupakan dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Nah, maka kita harus tahu itu dulu. Jadi kalau perjanjian, nanti sama bisa tahu ini sama apa beda. Jadi kalau perjanjian bisa ditulis. Perjanjian itu suatu peristiwa, ya. Suatu peristiwa hukum di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain. Ya. Itu namanya perjanjian. Nah, jadi perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana pihak satu berjanji kepada pihak lain. Ya. Nah, itu peristiwa hukum, tapi peristiwa hukum. Nah, mengenai kekuatannya bagaimana janji itu? Nah, janji itu kekuatan hukumnya bagaimana? Maksudnya dapat dipaksakan apa tidak? Kalau nanti hanya secara lisan, ya, secara lisan, kekuatan hukumnya lemah. Nah, lemahnya di mana? Karena setiap perjanjian perlu yang namanya pembuktian. Ya, pembuktian. Misalnya saya kan pernah janji itu kan ya. Pokoknya sing maju nanti tak kasih nilai katakanlah 80, yang maju sendiri 80. Saya itu janji, tapi secara lisan. Janji saya itu termasuk peristiwa hukum. Iya, peristiwa hukum. Tapi kan ada kemungkinan di satu hari, misalnya mungkin saya nggak menepati gitu kan. Nggak ngasih nilai 80. Misalnya siapa ini jenenge? Mbak Novi ini kan sudah maju mengajukan diri kan ya. Mestinya kan dia dapat nilai 80. Nah, kemudian saya nggak memberikan nilai 80, 70. 70. Kira-kira pertanyaan saya, bisa nggak Mbak Novi katakanlah menggugat saya untuk minta nilai 80. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa. Jawabannya tetap bisa, tapi pembuktiannya yang sulit. Ya. Bisa saja, gugat saya bisa. Tapi ketika di pengadilan minta bukti dia. Buktinya apa? Kalau saya pernah menjanjikan. Kalau lisan itu kesulitan, buktinya apa? Ya. Kan nggak bisa buktinya. Kan karena apa? Nggak bisa.
Karena tertulis, seharusnya kan tertulis. Kalau tertulis kan bisa dibuktikan. Oh ini pernah berjanji, loh ini loh ada tulisannya, ini loh ada tanda tangannya, gitu loh ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya dipahami. Kalau digugat bisa digugat, tapi yang kesulitan itu di pembuktiannya. Apa buktinya kalau saya pernah menjanjikan itu? Kalau itu secara lisan loh ya. Kalau secara lisan loh ya. Bisa dipahami ya? Bisa nggak dipahami? Bisa, Pak. Nah, tapi beda kalau itu nanti tertulis, gitu. Maksudnya di dalam sebuah kontrak. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, perjanjian itu merupakan peristiwa, ya, peristiwa hukum di mana salah satu pihak menjanjikan sesuatu kepada pihak lain. Jadi hanya sebuah peristiwa. Gitu. Kemudian kalau perjanjian apa? Nah, ini beda. Kalau perjanjian. Perikatan apa? Kalau perikatan. Yang tadi disinggung itu kan di pasal 13 berapa tadi? 13 13 kalau nggak salah ya. Mbak Novi tadi kan ya, menyebutnya sebagai persetujuan kalau nggak salah ya. Ya. Iya. Nah, itu sebetulnya perikatan ya. Kalau persetujuan memang menjadi suatu apa ya jenenge? Perdebatan. Ya, kenapa itu jadi suatu perdebatan? Saya jelaskan dulu nanti. Jadi yang tadi kan saya sudah membahas mengenai perjanjian. Sekarang yang kedua adalah perikatan. Apa itu perikatan? Perikatan itu adalah hubungan hukum. Nah, ini hubungan hukum. Bisa ditulis. Hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Hubungan hukum antara dua orang atau lebih, ya, di mana salah satu pihak, bisa menuntut haknya kepada pihak lain, ya. Jadi di mana salah satu pihak bisa menuntut haknya kepada pihak lain, sedangkan pihak lain harus memberikan hak yang diminta oleh pihak tersebut. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Perikatan itu adalah hubungan hukum dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berhak menuntut kepada pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memberikan haknya kepada pihak tersebut. Jadi bahasa sederhana, memang bahasanya rodok bulet ya, tapi bahasa sederhananya gini. Jadi perikatan itu menunjukkan bahasanya ada satu pihak itu punya hak untuk meminta sesuatu ya, kepada pihak lain, sedangkan pihak lain itu harus dan punya artinya gini, pihak lain itu punya kewajiban harus memenuhi apa yang diminta oleh pihak lain itu. Ya, contohnya gampang ini. Misalnya terjadi jual beli sepeda motor misalnya jual beli sepeda motor antara saya dengan Mbak Dila. Nah, saya penjualnya, Mbak Dila pembelinya. Kalau saya sebagai seorang penjual, berarti hak apa yang harus saya punyai? Hak apa yang bisa saya minta kepada Mbak Dila? Haknya penjual apa?
dia kan dapat uang kan ya, itu haknya penjual. Nah, dan Mbak Dila punya kewajiban itu untuk apa ini? Untuk menuntut haknya kepada saya. Ya, jadi Mbak Dila bisa meminta haknya kepada saya. Haknya Mbak Dila apa kepada saya? Sepeda motor itu tadi. Kan dia sudah beli tuh sepeda motor, maka sepeda motornya itu kalau sudah dibeli kan jadi miliknya Mbak Dila. Itu haknya Mbak Dila. Ya. Itu haknya Mbak Dila. Kewajiban saya kepada Mbak Dila apa? Ya, memberikan sepeda motor itu. Ya, kewajiban saya kepada Mbak Dila memberikan sepeda motor itu. Lah hak saya apa? Menerima pembayaran. Kewajibannya Mbak Dila apa? Ya membayar sejumlah uang kepada saya. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu perikatan. Bisa, Pak. Nah, perikatan itu kalau dikatakan tadi karena bisa istilahnya menuntut haknya, maka perikatan itu harus tertulis. Ya, tertulis di mana? Di sebuah kontrak atau bahasanya itu ada hitam di atas putih. Ya, itu yang jelas ya. Jadi perikatan itu harus ada hitam di atas putih. Kenapa? Karena ada hubungan bisa nuntut hak dan pihak satu itu berkewajiban memenuhi haknya. Sedangkan kalau perjanjian tidak. Perjanjian itu hanya sebuah peristiwa. Pihak satu berjanji kepada pihak lain. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian mengarah kepada pertanyaannya Mbak Dila. Kapan perjanjian itu berakhir? Iya, gitu ya Mbak Dila ya? Ya. Perikatan, Pak. Apa? Ya, perikatan. Kapan perikatan itu berakhir? Ya ketika para pihak sudah memenuhi hak dan kewajibannya. Perikatan itu akan berakhir. Misalnya jual beli tadi ya. Jual beli tadi. Kalau saya sudah memberikan sepeda motor saya kepada Mbak Dila dan kemudian Mbak Dila sudah membayar uangnya kepada saya, ya maka sudah selesai perikatan itu, berakhir, tidak ada kelanjutan. Kenapa? Ya, karena semua prestasinya, ya, semua prestasi itu semua hak dan kewajibannya sudah dipenuhi oleh para pihak yang telah membuat perjanjian. Bisa dipahami ya? Itu berakhir. Ya sudah. Mau apa diteruskan? Kan nggak bisa diteruskan. Barangnya sudah saya berikan, uangnya sudah saya terima, kan selesai. Mbak Dila sudah menerima barangnya, Mbak Dila sudah membayar. Selesai kan? Berarti perikatan itu berakhir. Jadi perikatan itu adalah perjanjian tertulis. Itu namanya perikatan. Ya, bisa ya? Dipahami ya? Bisa dipahami, Dil? Bisa, Pak. Nah, wis. Itu berakhirnya perikatan atau perjanjian tertulis. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan pertanyaan dari Mbak. Mengapa hukum perjanjian sangat penting? Karena perjanjian dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram, agar tidak ada yang dirugikan. Jadi kontrak tersebut berfungsi untuk hukum yang mengatur bagi para pihak yang membuatnya, atau mengatur mengenai dan kewajiban para pihak. Ya, tadi pertanyaannya apa? Mengapa perjanjian itu penting? Mengapa perjanjian itu? Mengapa perjanjian itu? Pertanyaan coba ini. Pertanyaannya Ade, Pak. Ade. Pertanyaannya Ade. Pertanyaannya Ade. Coba ya, mengapa hukum perjanjian itu sangat penting, gitu kan ya? Ya, mengapa hukum perjanjian itu sangat penting? Ya, karena untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak
yang mengadakan perjanjian. Maka disusunlah hukum perjanjian. Kalau hukum perjanjian nggak ada, nah ketika misalnya jual beli yang tadi sudah saya lakukan, gitu ya. Saya kan sebagai penjual itu, katakanlah Mbak Dila sudah membayar kepada saya, barangnya nggak saya berikan. Kira-kira bagaimana? Terjadi perselisihan apa enggak? Ya, Terjadi kan? Lah seandainya itu nggak ada hukumnya bagaimana? Nggak ada payung hukum yang melindunginya bagaimana? Kira-kira pihak yang dirugikan itu tadi bisa nggak dia gugat atau meminta barangnya? Tidak Nggak bisa. bisa kan? Nggak bisa. Makanya hukum perjanjian itu penting untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang telah mengadakan perjanjian. Karena apa? Di dalam hukum itu ada yang dikenal dengan asas namanya Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda itu bilangnya begini, perjanjian itu merupakan undang-undang bagi pembuatnya. Ya, perjanjian itu adalah undang-undang bagi pembuatnya. Jadi seperti kontrak kuliah kemarin, itu kan saya buat itu perjanjian itu akan menjadi undang-undang bagi saya dan saudara. Ya, itu akan menjadi peraturan atau hukum atau undang-undang yang harus kita patuhi. Jadi Pacta sunt servanda itu adalah asas yang mengatakan bahwasanya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak itu merupakan undang-undang bagi pembuatnya. Ya, jelas ya? Ade, dia Ade. Ya, Ya, Pak, sudah itu. jelas. Terima Ya, kasih, Pak. kita break sebentar loh. Masih adzan. Di sini masih adzan. Ya. Ya, Pak.
Baik saudara, kita lanjutkan lagi saudara. Kita lanjutkan lagi saudara. Pertanyaan siapa? Mbak Novi? Iya, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Esa. Apakah sah menurut hukum perjanjian yang dibuat berdasarkan elektronik digital atau rekaman digital? Apakah dapat digunakan dengan selayaknya yang secara langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak? Jadi keabsahan suatu perjanjian itu tidak ditentukan dari perjanjian itu, baik dicetak ataupun elektronik, baik lisan atau tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu memenuhi kesepakatan, kapan, bagaimana Iya, tersebut. bentar lagi selesai kok. G. Sudah, Pak. Oh sudah. Oh ya Mbak, maaf tadi masih ada tamu sebentar. Tadi pertanyaannya sopo? Pertanyaan sopo Mbak Novi? Nah, Apa? Alsa, Pak. Alsa. Oke. Apakah sah menurut hukum perjanjian yang dibuat berdasarkan elektronik digital atau rekaman digital? Apakah dapat disamakan dengan perjanjian selanjutnya yang secara langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak? Baik, kalau sah, ya sah itu kalau perjanjian itu katakanlah dibuat berdasarkan elektronik atau digital atau rekaman digital itu sah. Tapi untuk yang rekaman ya, yang rekaman sekali lagi, kalau dikatakan sah itu sah, tapi untuk pembuktiannya yang lemah. Kenapa? Meskipun kita rekaman, itu ada beberapa orang yang suaranya hampir mirip, ya, hampir mirip, hampir sama, yang mungkin bisa dipalsukan gitu kan ya. Ya seperti contoh gampangnya gini, kan kalau Samen seneng apa itu dengarkan musik kan beberapa ada orang yang suaranya mirip, gitu ya, mirip sekali. Mungkin kalau orang yang nggak pernah apa istilahnya nggak bisa membedakan gitu kan ya kesulitan. Kalau nggak salah itu ada itu namanya ini penyanyi ya, penyanyi jalanan gitu kan ya. Jadi penyanyi kok di kafe-kafe kalau nggak salah. Itu namanya Pak Budi. Pak Budi itu suaranya mirip Iwan Fals. Mungkin kalau orang mendengarkan ya tanpa melihat wajahnya, mungkin dikira Iwan Fals. Karena suaranya mirip sekali. Karena tak pikir Iwan Fals, tapi ketika sudah tahu wajahnya ternyata bukan Iwan Fals. Gitu. Ya kalau rekaman, ya misalnya berjanji kemudian direkam itu, kalau menurut hukum sah. Tapi untuk pembuktiannya yang sulit. Ya, apakah benar itu orang yang menyampaikan apa bukan? Nah itu yang kesulitannya di situ. Kemudian kalau ada perjanjian yang kaitannya dengan tanda tangan elektronik, nggak masalah. Nanti ada tes, maksudnya tes itu apakah benar ini tanda tangannya itu. Meskipun elektronik kan bisa dilacak, palsu dan tidaknya. Ya, kalau perjanjian dilakukan secara elektronik dalam artian dengan tanda tangan digital, gitu, mungkin sering saya lihat ya misalnya ada katakanlah ada mahasiswa butuh apa, misalnya kan selama pandemi ini kan semuanya serba digital kan ya. Kalau menurut hukum sih sah. Mengenai pembuktiannya itu tadi loh ya. Yang penting itu kan di pembuktiannya kan. Ya. Kalau tanda tangan kan masih bisa dilacak ini meskipun digital ya. Bisa dilacak ini tanda tangan orang yang asli atau tanda tangan yang dibuat ya. Masih dibuat itu bukan orang yang asli yang tanda tangan itu masih bisa dilakukan pelacakan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah sama? Apakah bisa disamakan perjanjian tertulis katakanlah tanda tangannya dengan digital sama.
dapat dipersamakan. Cuma mengenai pembuktiannya itu tadi. Itu ya. Kalau rekaman itu sah, tapi kesulitannya nanti di pembuktian itu pasti. Karena apa ini? Kalau suara-suara itu kan hampir-hampir mirip. Lalu bagaimana kalau direkam dalam bentuk visual, ada videonya? Enggak masalah, gitu ya. Dikatakan sah, sah, ya. Tapi kembali lagi, kalau semuanya berangkat dari digital, rekaman itu akan dicek. Video ini pernah dipotong apa enggak? Kan sekarang orang bisa itu nyambung-nyambung video gitu ya. Buat video itu kan bisa disambung-sambung gitu. Nah, semuanya harus dilakukan pengujian atau dites dulu. Ya, itu kalau dalam hal pembuktian. Kalau dalam hal perjanjiannya sah, sah, gitu lah. Sahnya perjanjian kan ada 3 kan? Ada 4 kalau menurut Prof. Bukti yang diatur di dalam pasal 1320 kan ya. Yang pertama apa? Sepakat. Nah, sepakat. Jadi ada kata-kata sepakat. Nah, kata-kata sepakat. Nah, kata sepakat ini berkaitan dengan asas konsensualitas. Nah, jadi suatu perjanjian itu terjadi kalau ada kata-kata sepakat dari mana? Dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cakap. Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian itu adalah orang-orang yang sudah cakap. Cakap di sini artinya balik, dewasa, berakal sehat. Pada waktu mengadakan perjanjian itu dia tidak dalam keadaan mabuk atau apa setengah turu pingsan atau itu nggak bisa. Jadi kalau sudah mengadakan perjanjian ya orangnya harus jelas. Jelas dalam artian tegas. Tegas itu apa? Wong ya gak ngantuk, ya ngerti isi perjanjian gitu kan ya. Dan nanti ke perjanjian itu harus dibacakan dan harus didengarkan oleh kedua belah pihak. Ya. Jadi yang pertama tadi sepakat, yang kedua cakap, yang ketiga mengenai hal tertentu. Hal tertentu itu perjanjian ini harus jelas. Perjanjian tentang apa? Misalnya perjanjian, kalau saya dengan Mbak Dila tadi jelas, perjanjian ditulis di klausul atau di kontrak perjanjian itu tulisannya berarti begini, perjanjian jual beli sepeda motor, nah, itu harus jelas. Perjanjian sewa menyewa rumah, perjanjian sewa menyewa apa misalnya bedak, bedak itu tempat berjualan di pasar itu kan, itu harus jelas. Itu yang dikatakan sebagai hal tertentu. Nah, kemudian yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal itu artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu tidak melanggar hukum. Ya, tidak melanggar hukum. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Nova kalau nggak salah. Bahasanya perjanjian itu tidak boleh mengadakan misalnya perjanjian jual beli narkoba. Oh jelas nggak boleh. Itu melanggar hukum. Maka dianggap tidak ada perjanjian. Itu ya. Jelas ya? Jelas saudara? Iya Pak, jelas. Jelas, Pak. Ya, Terima kasih. ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Andini. Apa akibatnya hukum yang tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian? Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pasal 1320 KUHP. Perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak, yaitu karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian, sehingga berakibat perjanjian itu harus dibatalkan. Yang kedua, perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4. Perjanjian itu dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai kausa yang tidak diperbolehkan.
seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Sudah, Pak. Pertanyaan siapa emang Mbak Novi? Andini, Pak. Andini tahu apa emang? Akibat hukum yang tidak memenuhi syarat sah. Akibat hukum yang tidak memenuhi syarat sah. Baik, tadi kan sudah saya jelaskan syarat sahnya perjanjian di dalam pasal 1320 kan ya. Mengenai apa tadi yang pertama? Sepakat, kemudian cakap ya. Sepakat dan cakap itu termasuk dalam syarat subjektif. Ya, masuk di dalam unsurnya subjektif. Dikatakan subjektif berarti berkaitan dengan orangnya. Dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Ya, jadi poin 1 dan 2 itu berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Maka dikatakan sebagai syarat subjektif. Kemudian yang 3 dan 4, hal tertentu. Yang ketiga tadi kan hal tertentu. Ya, itu harus jelas perjanjian tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang keempat, sebab yang halal. Artinya objek dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tidak boleh melanggar dengan hukum sehingga dikatakan sebagai syarat objektif. Ya. Sekarang konsekuensinya apa ketika ada syarat-syarat itu dilakukan pelanggaran atau katakanlah syarat itu tidak dipenuhi. Ya. Saya contohkan gini, misalnya untuk syarat subjektif yang berkaitan dengan person, ya, dengan orang atau badan hukum. Misalnya Mbak Novi mengadakan perjanjian jual beli tanah dengan Zalfa mungkin ya. Ini contoh aja. Misalnya Mbak Novi mengadakan perjanjian jual beli tanah dengan Mbak Zalfa. Sudah wis terjadi perjanjian jual beli tanah sekian. Nah, selang berapa hari katakanlah sopo iki jenenge Mbak Novi selaku pembeli, ya, pembeli itu didatangi orang, ya, yang jual Mbak Zalfa, datangi orang. Orang itu tiba-tiba datang begini, bilang begini, saudara yang beli tanah ya, ya saudara nggak sah pembelian tanah itu. Kenapa? Karena tanah itu milik saya. Katakanlah Mbak Novi bilang begini loh, tidak, saya sudah melakukan transaksi jual beli dengan Mbak Zalfa gitu misalnya gitu. Misalnya saling ngotot gitu kan ya. Tapi setelah diperlihatkan bahwasanya Mbak Zalfa itu masih identitasnya katakanlah masih di bawah umur ya, setelah dikasih tahu ternyata yang datang itu orang tuanya misalnya kan ya. Mungkin Mbak Zalfa orangnya kalau basa Jawa jenenge apa? Wong Jawa ngarani bongsor itu ya, besar itu ya. Sehingga kelihatannya umurnya sudah memenuhi dewasa gitu ya. Ternyata setelah dicek dia masih belum dewasa atau katakanlah di bawah umur. Ya. Lalu bagaimana nasib perjanjian yang telah dibuat dengan Mbak Novi? Kalau berkaitan dengan syarat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Apa? Dapat dibatalkan. Maksudnya dapat dibatalkan bukan harus dibatalkan. Bahasanya adalah dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan itu artinya yang pertama memang benar-benar dibatalkan. Dan yang kedua diteruskan. Ya, diteruskan oleh siapa? Oleh walinya. Maka dikatakan itu tadi klausulnya dapat dibatalkan. Ya. Nah, kalau itu memang benar-benar dibatalkan berarti Mbak Novi kan mengalami kerugian kan ya. Kerugiannya di mana? Karena dia bertransaksi dengan subjek yang masih di bawah umur. Undang-undang melarang hal itu. Dianggap Mbak Novi tidak pernah terjadi transaksi jual beli ya. Jadi dapat dibatalkan. Nah, karena dia rugi ya mungkin nggak mau kan dia rugi. Ya, akhirnya bagaimana? Bisa saja
orang tuanya tadi itu menggantikan posisinya Mbak Zalfa, gitu ya, sebagai penerus daripada perjanjian itu. Jadi syarat subjektif itu kalau dilanggar muncul klausul yang namanya dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan di sini tidak harus dibatalkan, tidak. Ya, sekali lagi, dapat dibatalkan itu tidak harus perjanjian itu harus batal. Ya, artinya dapat dibatalkan bisa memang benar-benar dibatalkan atau diteruskan. Siapa yang meneruskan? Wali atau pengampunya, gitu ya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Itu mengenai syarat subjektif. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Tapi kalau yang objektif itu batal demi hukum. Ya, artinya batal demi hukum itu dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Ya, jadi kalau syarat subjektif salah satunya dilanggar, itu akan akibatnya itu adalah batal demi hukum atau dianggap oleh hukum tidak pernah ada perjanjian. Kenapa? Karena objeknya bertentangan dengan hukum. Misalnya jual beli narkoba, jual beli barang curian, gitu kan ya. Jual beli senjata api, gitu kan ya. Itu konsekuensi yang diterima adalah batal demi hukum. Ya, itu ya. Jelas ya? Nah, wis. Kita pertanyaan selanjutnya mungkin. Pertanyaan selanjutnya dari Teresia mengenai perjanjian percuma. Dan bisakah diberikan contohnya? Perjanjian dengan percuma itu perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Jadi yang untung itu hanya satu pihak saja. Misalnya pinjam pakai dalam pasal 1666 dan 1740 KUHP Perdata. Atau contoh lain misalnya hibah. Sudah, Pak. Hibah. Perjanjian percuma. Keuntungan apa begitu? Ya nggak apa-apa sih kalau memang contohnya itu. Gini. Misal tak kayak contoh. Sebagai jenis Novi, kamu punya hobi apa, Novi? Hobi ini Mbak Novi apa? Tidur, Pak. Oh, tidur. Pak, nggak bisa digantikan kalau tidur. Aku takok iku wis sapa iki sing tua punya hobi gitu loh, merawat bunga apa ya. Perempuan ini hobinya apa sih? Merawat bunga. Langsung apa ya? Lembut-lembut, suka memasak gitu ya, perempuan. Masak air maksudnya. Jahit. Fatimah. Misalnya tak tanya, Fatimah, kamu hobinya apa, Fatimah? Hobi saya menulis, Pak. Kamu menulis. Public speaking. Apa? Nulis sampai apa? Itu, Pak. Gemar public speaking. Oh, sering anu ya, sering kepindah di Master of Ceremony ya. Amin. Misalnya ngene wis tak anggap iki ngene wis Fatimah senengane iki tak anggap iki Fatimah. Senengane misalnya apa iki merawat bunga anggrek ya, merawat bunga anggrek. Itu salah satu hobinya setelah Fatimah itu suka apa iki public speaking ya. Suatu saat Fatimah iki apa iki kayak melok-melok audisi apa lomba-lomba gitu kan ya. Akhirnya berhasil dapat beasiswa. Beasiswa disekolahkan sing khusus dengan kemampuannya sebagai public speaking itu tadi. Sewenang lah. Iki sahabatnya misalnya iki
Apa Fatimah sahabat dekatnya Novi, sewangi senenge kondo Novi. Nov, aku wis oleh beasiswa iki Nov. Beasiswa public speaking sekolah di Ethiopia. Wah, misalnya ngono yang mengadakan Universitas Ethiopia misalnya gitu. Wah, sewenang ya, sewenangi. Kapan berangkat dari Novi? Wis meneh berangkat 2 hari ini, siap-siap nanti berangkat. Oh, saking sewenange. Wis pada hariannya langsung berangkat. Pas berangkat itu mang di dukur pesawat. Eling ambek kembang anggrek emang kan kembang anggrek kan orangnya kan harus kayak ngerawat itu kan apa ya kudu telaten gitu kan ya. Telaten gitu. Telaten. Elingnya di dukur pesawat. Waduh ya apa ini. Sopo iki sing ngrumat anggrek kuwi. Wis rada cemas-cemas gitu kan. Wis. Tapi iki ana sahabat sing Novi mang itu. Meskipun Novi itu gak dipeseni Fatimah untuk merawat bunga anggreknya. Tapi karena dia sudah tahu sahabatnya seneng iku. Bunga anggrek itu dirawat. Ya, dirawat. Sampai seperti Fatimah ini menyelesaikan studinya. Katakanlah gitu ya. Sampai dirawat. Ya. Dari satu sisi, Fatimah ini beruntung. Beruntung dia tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Novi ya, tapi Novi begitu baiknya sudah merawat bunga anggreknya, gitu. Maka itu dikatakan telah terjadi perikatan meskipun Fatimah tidak pernah menyampaikan kepada Novi untuk merawat bunga anggreknya, tapi oleh hukum itu dianggap sudah terjadi perikatan, di mana salah satu pihak sudah diuntungkan, yaitu sopo Fatimah, ya. Gak pesen, gak opo-opo, ya, moro-moro, mulai-mulai sih tetap iso ndelok bunga anggreke terawat dengan baik, gitu ya. Sopo sing ngrumat Novi, gitu ya. Ya, itu kan, ya itu contoh dari perjanjian yang dimaksud itu tadi. Ya, jadi salah satu pihak itu diuntungkan tanpa merasa pihak lain itu dirugikan. Novi merawat itu enggak merasa dirugikan. Itu karena dia senang aja, sukarela. Karena namanya sahabat ya. Apa-apa lek sing duweni sahabat kan diperhatikan. Maksudnya diperhatikan itu diupayakan untuk dirawat gitu kan ya. Bisa dipahami ya? Iku contoh nih. Ya, jelas ya? Nah, yes. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Nov. Ya, Pak. Dari Zalfa. Bagaimana menurut Anda tentang perjanjian sepihak dan bahkan merugikan pihak yang lain? Apakah hal itu bisa dibawa ke ranah hukum? Jadi pada dasarnya pembatalan perjanjian, baik perjanjian itu tertulis ataupun tidak, itu harus dimintakan ke pengadilan. Patut diperhatikan pula karena di pasal 1267 KUHP menyatakan bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Seperti contoh yang tadi dijelaskan, bisa digugat tapi tidak ada pembuktian. Itu, Pak. Oke. Pertanyaannya apa mang? Aku kudu perlu pertanyaan di spesifiknya. Pertanyaannya siapa iki, Nov? Zalfa, Pak. Zalfa. Oh, Zalfa. Tanya apa Zalfa, Mbak Zalfa? Bagaimana menurut Anda tentang perjanjian sepihak dan merugikan pihak yang lain? Jadi gini, sebelum kita mengadakan suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus membaca klausul. Kalau bahasanya kita itu pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian. Sekiranya pasal-pasal yang ada di perjanjian itu merugikan, ya jangan ditandatangani. Ya, gitu ya. Kalau dari awal sudah katakanlah perjanjian ini kayaknya
gak adil, gak berimbang, ya jangan. Nah, kalau kita sudah tahu perjanjian ini gak adil, gak berimbang, tetap kita lakukan penandatanganan, berarti ya kita yang salah. Sudah tahu gak berimbang, kenapa kita lakukan? Gitu kan ya. Nah, kalau itu terjadi setelah kita tanda tangan, misalnya ya, kita mengadakan perjanjian, kemudian di tengah jalan salah satu pihak ini ada yang nakal, gitu ya, yang nakal. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kita sesuaikan apa yang sudah ditulis dalam perjanjian. Biasanya di perjanjian itu gini, apabila salah satu pihak melakukan one prestasi itu ingkar janji, ya, ingkar janji atau lalai dalam perjanjian, maka pihak yang lalai dapat digugat atau pertama itu enggak langsung digugat, maka perselisihan ini yang pertama dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Nah, kemudian yang kedua, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat apabila nanti terjadi perselisihan atau sengketa akan sebentar ya, saya tak jawab tamu ya. Baik saudara, saya lanjutkan. Jadi kalau musyawarah dan mufakat tidak bisa ditempuh, maksudnya tetap gak menunjukkan itu keadilan, maka ya sudah para pihak sepakat untuk menyelesaikannya lewat jalur hukum. Jalur hukum ya lewat persidangan. Jadi sidang dan ya itu. Jelas ya. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, berhak pihak yang dirugikan itu menggugat ya. Jadi kalau di hukum itu, di hukum perdata namanya menggugat. Kalau di pidana namanya menuntut. Ya, menggugat pihak yang kita merasa kita itu dirugikan. Jelas ya? Itu jawabannya. Yes. Novi, Mbak Salva mungkin? Sudah, atau Pak. Terima kasih. Oh iya, sudah. Terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan dari Fitri. Jelaskan hubungan antara perjanjian dan perikatan. Seperti yang sudah saya jelaskan di PPT tadi, hubungan antara perikatan dan perjanjian itu adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perbedaan. Jadi, ya, sudah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa hubungan perjanjian dan perikatan? Hubungannya adalah perjanjian itu melahirkan perikatan. Yang tadi saya sampaikan di awal. Perjanjian itu kan peristiwa, toh. Nah, peristiwa. Di saat itu masih peristiwa, itu belum bisa memiliki akibat. Nah, supaya perjanjian itu memiliki akibat, artinya apabila ada yang melanggar, maka perjanjian itu harus dibuat di atas hitam di atas hitam di atas putih. Artinya harus dibuat di dalam kontrak. Ya, sehingga perjanjian itu baru bisa yang namanya mengikat. Jadi hubungan perjanjian dan perikatan adalah perjanjian itu melahirkan perikatan. Ya. Jadi perikatan itu sumber hukumnya dari perjanjian. Jelas ya? Iya, Pak. Ya wis, lanjut. Pertanyaan coba. Selanjutnya pertanyaan dari Elizabeth. Suatu prestasi itu secara otomatis dapat menyebabkan putusnya suatu perjanjian.
Beberapa ahli hukum itu menyatakan bahwa wan prestasi itu tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Karena alasan bahwa jika pihak debitur wan prestasi, maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur itu memenuhi perjanjian. Gitu, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah wan prestasi itu bisa langsung memutus perjanjian? Tidak. Kan tadi sudah saya sampaikan, kalau terjadi perselisihan, ya, atau tadi kan saya menyampaikan wan prestasi atau ingkar janji atau lalai gitu kan ya. Kalau terjadi hal semacam itu, langkah yang pertama bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tadi apa? Diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, gitu kan ya. Kalau mufakat nggak bisa, baru ke persidangan. Nah, baru kalau sudah di persidangan diputus, salah satu pihak katakanlah benar dan pihak yang lain salah, maka pihak yang salah itu harus mengganti yang namanya kompensasi. Selain itu, maka dianggap perjanjian ini telah selesai. Ya, jadi jawabannya, apakah wan prestasi langsung mengakibatkan perjanjian itu putus? Tidak. Jelas ya? Jelas, Pak. Wes, pertanyaan siapa sekarang? Pertanyaan dari Era, mengapa ada suatu perjanjian itu menjadi batal demi hukum? Jawabannya apa, Nov? Suatu perjanjian itu akan dianggap batal demi hukum itu jika tidak memenuhi syarat objektif dalam Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, yaitu tadi yang ketiga dalam UPP suatu hal tertentu dan sebab yang lain. Ya, jadi kalau jadi pertanyaan apa? Pertanyaan tadi apa? Nov. Ya Pak, itu mengapa ada suatu perjanjian itu menjadi batal demi hukum? Perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian itu batal demi hukum apabila syarat objektifnya dilanggar. Yang tadi sudah saya sampaikan. Dodolan senjata api, narkoba, nah itu batal demi hukum. Oleh hukum dianggap tidak pernah ada terjadi perjanjian. Gitu ya. Maksudnya gitu ya? Ya, jelas ya? Ya, Pak, jelas. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Rita. Apakah yang sudah disepakati oleh para pihak itu tetap berkekuatan mengikat, sekalipun salah satu pihak telah melakukan itikat buruk? Apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sah, termasuk maka syarat lain juga terpenuhi. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bapak itu. Ya, Nov. Nov. Suaranya putus-putus, Nov. Ya, pertanyaannya. Mengapa? Hanya setiap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak itu tetap berkekuatan meskipun salah satu pihak telah melakukan itikat buruk. Itu pertanyaan coba tak golane Dek chat ya? Tidak. Nomor 1, Pak. Saya jawabnya dari bawah tadi. Nomor 10. Nomor terakhir tadi. Awal. Nomor awal. Oh, pertanyaan Rida. Apakah setiap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak itu tetap berkekuatan mengikat? Iya, ya, tak jawab ya. Apakah setiap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak itu bersifat mengikat? Iya, karena sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Nah, asas pacta sunt servanda itu bilang begini, bahwasanya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak itu akan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Artinya apa? Mengikat, memaksa, itu ya. Langsung saya lanjutkan, sekalipun salah satu pihak telah melakukan itikat buruk, iya.
Yang seperti tadi sudah saya contohkan, sampean mengadakan perjanjian, kemudian di tengah jalan pihak yang mengadakan perjanjian sampai sampean itu nggak memenuhi kewajibannya. Ya, misalnya itu tadi beli tanah, bilangnya nyicil 2 kali, tetapi nyicilnya 1 kali, sertifikat sudah dibawa, setelah itu nggak nyicil lagi, nggak tahu kemana. Nah itu kan. Nah, jadi tetap perjanjian itu mengikat. Saudara bisa mencari orang itu untuk saudara gugat, gitu loh ya. Supaya apa? Supaya hak sampean terpenuhi, gitu loh ya. Itu paham ya? Bisa, Pak. Lanjut pertanyaan siapa? Udah, Pak. Itu yang terakhir tadi. Oh ya wes. Baik saudara, kalau sudah kita akhiri ya. Kita ketemu minggu depan pada gelombang yang sama, maksudnya kelasnya sama. Nanti minggu depan kita membahas diskusi masalah hukum dagang kalau nggak salah ya. Hukum dagang kalau nggak salah. Bukan dagang hukum, Rek. Jangan dibalik ya. Hukum dagang bukan dagang hukum gitu. Beda, 2 hal yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Ya. Nah, mungkin itu ya. Silakan Mbak Novi ditutup dulu. Baik, saya akan menutup presentasi hari ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Dion dan teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, saya akhiri ya. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih kepada Mbak Novi yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, pada moderator Mbak Dila, dan teman-teman yang sudah bertanya atau menambahkan, terima kasih, serta teman-teman yang sudah hadir mulai dari awal perkuliahan sampai perkuliahan ini kita akhiri. Mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mbak, saya live, Mbak, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih.